Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wa hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalal akhir ibdi wajhi wa qurbi wa thabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamina bil afiyah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, teman-teman mahasiswa, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini kita akan belajar lagi tentang fikih waris. Bagi yang sudah tentunya ini bisa menjadi media pengingat. Bagi yang belum, ini menjadi pembelajaran bagi kita supaya kita memang belajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kemarin kita telah membahas tentang syarat rukun waris, di mana pewaris itu memang dia harus meninggal hakiki. Jadi kalau memang belum meninggal, maka belum bisa dibagikan hartanya atau dengan keputusan hakim, karena ini juga harus hati-hati. Kemudian yang kedua, ahli waris itu juga harus benar-benar ada ketika pewaris ini meninggal dan ketika adalah harta waris gitu ya. Yang sekarang yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah hal-hal yang menyebabkan seorang itu mendapatkan warisan. Di buku bisa dibuka halaman 18 sampai 20 dan lengkapnya sampai 21. Di situ hal-hal yang menyebabkan orang mendapatkan warisan itu pertama adalah hubungan keluarga. Ini hubungan keluarga seperti yang kemarin ditanyakan, kemudian dibahas, didiskusikan, di mana anak angkat bagaimana, kemudian orang lain bagaimana, apakah mendapatkan warisan, mungkin mendapatkan warisan. Ya, di sini dijawab bahwa memang namanya orang mendapatkan warisan di antara sebabnya adalah karena ada hubungan keluarga. Kalau memang bukan hubungan keluarga, maka tidak dapat. Bisa jadi karena memang dia adiknya, kakaknya, ibunya, anaknya dan sebagainya, itu kan hubungan keluarga. Maka hal ini yang kemudian seorang itu bisa mendapatkan warisan. Nah, itu kan ada 3 golongan di situ saya sebutkan dalam buku itu. Ada ashabul furud an-nasabiyah. Jadi orang-orang yang mendapatkan bagian tertentu tapi dari nasab. Yang kedua adalah asobatun nasabiyah. Jadi mereka yang mendapatkan asobah tapi dari segi nasab. Gitu. Siapa mereka? Biasanya adalah semua ahli waris laki-laki, rata-rata ahli waris laki-laki kecuali suami dan juga nanti ada saudara seibu. Pokoknya yang laki-laki biasanya mereka mendapatkan asobah. Kemudian dzawil arham kalau memang tidak ada dzawil furud. Itu yang pertama. Nanti dibaca lebih lanjut, nanti kemudian lebih lanjut kita diskusikan setelah kalian menyimak video ini. Yang kedua adalah hubungan pernikahan. Jadi selain karena nasab, itu karena ada hubungan pernikahan. Jadi kalau seandainya seorang menikah dengan seorang laki-laki dan perempuan, maka dengan pernikahan ini mereka ada hak untuk mendapatkan warisan ketika salah satunya meninggal. Seperti itu. Ketika ada yang ditanyakan bagaimana kalau seandainya seseorang itu dia sudah ditalak begitu kan. Kalian bisa lihat di halaman 20 bahwa ketika tolaknya adalah tolak raj'i, maka kemudian sang istri ataupun suami masih dalam masa iddah, maka keduanya berhak mendapatkan warisan. Tapi kemudian ketika tidak dalam masa iddah, maka tidak berhak, tidak dapat saling mewarisi. Ini bahkan keempat imam mazhab itu sepakat dalam masalah ini. Jadi ya, kalau memang menikah kemudian bercerai dan baru bercerai, itu masih berhak. Begitulah kira-kiranya. Tapi kalau kemudian sudah bain sugro ataupun kubro, ya berarti mereka sudah tidak berhak saling mewarisi. Begitu. Lanjutnya mungkin bisa didiskusikan nanti. Bahwa kemudian yang ketiga adalah hubungan wala. Wala itu innamal wala'u liman a'taq. Al wala'u luhmatun kaluhmatin nasabi.
Jadi hadis yang saya sampaikan di situ, yang saya tuliskan adalah anna Aisyah radhiyallahu anha sawamat Barirah fa kharaja ila shalah falamma ja'at qalat innahum abau ayyabi'u illa ayashtarul al-wala' wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal wala'u liman a'ta. Jadi kayak gini. Dalam masa-masa sebelum Islam sampai awal Islam, sampai bahkan masa-masa Bani Abbasiyah itu masih ada wala. Wala itu adalah hubungan, wala itu adalah sebab yang maksud saya sebab yang seorang itu mendapatkan warisan, di mana karena seorang itu memerdekakan budak. Ya, budak sebagaimana kita ketahui, kalau seandainya ada yang belum tahu itu, budak itu kan orang biasa seperti hanya pembantu, biasanya perempuan ataupun laki-laki. Laki-laki juga ada. Kalau perempuan biasanya disebut sebagai amat ya. Lah, di sini sebagai mirip seorang pembantu, tapi dalam satu sisi dia harta, bisa dijual belikan, sebagaimana yang kemarin saya sampaikan. Itu bisa dijual belikan. Jadi saya bisa menjual budak, saya juga bisa membeli budak. Itu. Di satu sisi dia kaya harta, tapi di satu sisi ketika dia perempuan, maka hukumnya hampir mirip disamakan dengan istri, begitulah. Tentang penjabaran hukum tentang budak ini tentunya silakan bisa dijelasin sendiri ataupun nanti dibahas di diskusi. Walaupun sekarang tidak ada, tapi sebagai pengetahuan bisa untuk belajar di mana budak ini layaknya kayak harta bisa dijual belikan. Maka dulu kan ada sahabat Bilal itu kan, kemudian ketika beliau disiksa kemudian dibeli oleh sahabat Abu Bakar, kemudian dibebaskan. Nah, ketika dibebaskan sahabat Bilal seandainya tidak punya keluarga, maka ketika beliau meninggal dan beliau meninggalkan harta, maka hartanya adalah untuk sahabat Abu Bakar. Begitu. Seperti itu. Jadi itu ada 3 hal yang menyebabkan seorang untuk mendapatkan warisan. Kemudian hal-hal yang menyebabkan seorang itu terhalang untuk mendapatkan warisan. Mawani'ul irth di halaman 21. Yang pertama adalah berlainan agama, non muslim gitu. La yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima. Itu muslimah ya, bukan muslimu. Bahwa kafir tidak bisa mewarisi muslim, begitu juga sebaliknya muslim tidak mewarisi orang kafir dari segi hukum waris. Gitu. Bagaimana dengan wasiat? Kemarin juga sudah ada yang tanya, bisa diskusikan di sini. Kemudian tentang penjelasannya bisa dibaca lagi di halaman 22, itu kan orang murtad juga sama. Kemudian ya pokoknya kalau sekarang itu ada Nasrani, ya pokoknya semua milah sama. Yahudi, Nasrani itu semua milah sama. Walaupun dalam beberapa hal kayak ahli kitab Yahudi Nasrani itu perempuannya boleh dinikahi oleh orang muslim, laki-laki muslim, tapi dengan berbagai syarat tentunya. Tidak langsung boleh begitu. Yang kedua hamba sahaya. Tadi kan al-wala ketika seorang memerdekakan budak. Budak ini adalah hamba sahaya. Artinya ketika seorang itu masih dalam kondisinya seperti budak, masih dalam kondisinya sebagai budak, maka dia tidak dapat mendapatkan warisan karena dia tidak punya kekuasaan untuk memegang harta. Sama seperti anak kecil. Anak kecil itu kan segala sesuatunya oleh orang tua gitu ya, oleh orang tua. Maka ketika segala sesuatu orang tua oleh walinya, anak kecil ini tidak berhak untuk memakai harta, mentasarufkan, bahkan membeli barang-barang, itu tidak boleh. Kalau seandainya diajari untuk berjual beli, ya untuk pembelajaran boleh, tapi sebagai hakikat dia kemudian punya kekuasaan, itu tidak. Itu hamba saya sama dengan anak kecil, gitulah maksudnya. Dia tidak punya kuasa, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Kemudian yang ketiga karena pembunuhan, laisa lil qatili minal mirathi syai'un. Jadi ketika seorang itu membunuh orang lain, maka dia tidak berhak atas warisan. Jadi seandainya naudzubillah ada anak membunuh orang tuanya, maka dia tidak mendapatkan harta waris dari orang tuanya. Kalau seandainya dia membunuh karena untuk mendapatkan warisan,
ya justru malah itu menghalangi dirinya. Di situ ada perbedaan pendapat yang cukup luar biasa dalam perdebatan luar biasa dalam berbagai mazhab ya, tentang bagaimana kalau seandainya Al-Gojo mengkisos gitu ya, di Arab Saudi itu orang yang membunuh, ternyata yang dihukum adalah orang tuanya. Ketika di Indonesia di Nusa Kambangan ditembak ya, yang menembak itu adalah anaknya, yang dihukum itu adalah orang tuanya. Bagaimana itu nanti silakan didiskusikan. Di sini memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama, bahwa contoh saya bacakan aja sedikit. Ulama Syafi'i itu berpendapat bahwa pembunuh sengaja ataupun tidak sengaja, langsung ataupun tidak langsung menjadi sebab terjadinya pembunuhan, membunuh dengan hak seperti pembunuhan yang dilakukan oleh Al-Gojo atau tidak, pembunuh mereka membela diri sendiri, kemudian memberikan akhlak, maka semuanya menghalangi hak mereka dari harta warisan. Tapi kemudian di sini ulama Hanafi berbeda pendapat bahwa pembunuh yang berhak atau dapat dibenarkan tidak dilindungi seperti pembunuhan yang dilakukan oleh Al-Gojo yang merupakan keluarganya, membela diri, pembunuhan yang berawal dari pemberian pelajaran kepada anak, istri, murid, maka tersebut tidak menghalangi hak atas harta waris yang ditinggalkan gitu. Itu nanti selanjutnya bisa didiskusikan lagi. Mungkin cukup sekian dari saya. Nanti ada beberapa keterangan, silakan bisa dibaca di halaman 25 dan 26. Karena aku khawatir kelamaan videonya, terima kasih atas perhatian. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.